Sampurasun dulur-dulur, gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Di kesempatan kali ini saya akan merangkum film yang berjudul AKA. AKA merupakan sebuah judul film yang menceritakan seorang polisi yang tengah memburu pimpinan pasukan teroris. Namun ada hal yang ia tidak ketahui, yang tentunya bisa merubah pandangannya. Penasaran? Kita langsung masuk ke alur pembahasannya. Let's go! Film dibuka dengan seorang polisi mata-mata yang bernama Hammond yang sedang ditugaskan untuk menyamar menjadi sandera pasukan teroris. Polisi itu bukan sembarang polisi biasa. Dia dibekali dengan bela diri, ilmu militer, dan nyali yang cukup besar. Itu terbukti ketika ia berhasil meratakan pasukan teroris itu sendirian. Lalu scene berpindah ke negara Mbappe, di mana di sana heboh tentang berita penyerangan hotel oleh pasukan teroris yang diketuai oleh Mukhtar Al-Tayyib. Jenderal kepolisian serta kepala polisi pada saat itu sudah lama ingin memburu Mukhtar Al-Tayyib. Namun sayangnya Mukhtar selalu lolos dan bisa kabur tanpa jejak. Mukhtar Al-Tayyib sendiri merupakan panglima perang Sudan yang dulu pernah bekerja sama dengan Prancis dan sekarang ia membelot dan bergabung dengan pasukan ISIS Afrika. Para pasukan Prancis sudah mencari keberadaannya di Sudan dan Mesir selama 5 tahun, tetapi Mukhtar tidak pernah meninggalkan jejak apapun. Terakhir, polisi baru mengetahui bahwa Mukhtar sering menghubungi Victor Pastur, teman bisnis narkobanya dulu. Dan karena hal itu, Bapak Komandan merekrut Hammond untuk memata-matai keluarga Victor guna mencari tahu keberadaan Mukhtar. Karena Victor cukup teliti, Hammond pun menggunakan identitas aslinya sebagai Adam Franco supaya tidak diketahui oleh Victor. Adam juga didampingi oleh 2 orang polisi dari jauh, yaitu Cisco dan Mona. Mereka akan mengawasi sekaligus membagi peran dengan Adam. Keesokan harinya, berkat rekomendasi dari Jacques yang merupakan orang dalam dari pasukan Victor, Adam pun bisa bergabung dengan organisasi Victor tersebut. Mari saya perkenalkan dengan keluarga Victor, antara lain Victor yang merupakan kepala keluarga, Natalia si ibu, Helen si kakak, dan Jonathan si bungsu. Di sana, Adam pun dikenalkan dengan pasukan Victor, antara lain Yosef, Zibi, Manu, Bodgan, dan Piwe. Baru hari pertama masuk, Adam sudah membuat keributan dengan menyindir dan meninju Bodgan, pengawal pribadinya Victor, hingga tak sadarkan diri. Adam diberi tugas oleh Victor untuk menemani Viwe mengambil denah di tempat Ahmed. Ahmed sendiri juga memiliki organisasi kriminal sama seperti Victor. Ahmed juga suka membuat ornar dan sering mengeklaim daerah milik Victor. Karena Ahmed bersikeras tidak mau memberikan denahnya, dengan nyali besar Adam pun merebut shotgun serta mematahkan tangan Ahmed. Karena keberaniannya, Poe mengajak Adam untuk mampir dan bersenang-senang di klub malam milik Victor yang dikelola oleh istrinya Victor. Namun sekelompok pasukan Ahmed datang dan mengacau. Adam yang kebetulan ada di sana pun dengan brutalnya langsung menumbangkan para pengganggu tersebut. Di saat yang bersamaan, Cisco dan Mona terlihat sedang menyadap percakapan Victor dengan Mukhtar. Terlihat pula Mukhtar menemui sahabatnya untuk membicarakan sesuatu.
المصري قال لك واخا باش يخدم معنا. Sedikit informasi, ternyata keluarga Victor bukanlah keluarga yang harmonis. Itu terbukti ketika Victor dan istrinya hampir bertengkar setiap hari, sehingga dampaknya si kakak dan si bungsu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Meskipun demikian, Adam selalu baik dan merespon setiap percakapan dari Jonathan, sehingga Jonathan pun semakin betah dan dekat dengan Adam. Commencez votre concours de bite. Et il sait se tenir, lui. Je suis fatigué. Et maintenant, tu dis à tes gars de refuser des clients. Et dans mon temple, T'as plus 5 ans. Jusqu'à quel âge je vais te faire la bise? tu peux de la jouer sur le bar avec tes gars. Mais moi, je suis pas ton chien. Ma sœur, elle dit toujours que c'est les crétins qui se battent. Lanjut, Adam pun dipanggil ke ruangannya Victor untuk membahas masalah pekerjaan. Victor juga menyinggung masa lalu Adam. Ternyata Victor sudah mencari tahu seluk-beluk tentang Adam. Yang ternyata Adam dulu pertama kali membunuh pada usia 15 tahun. Adam juga dulu pernah ditembak polisi sebanyak 5 kali tembakan. Lalu Victor pun meminta Adam untuk menunjukkan bekas tembakan itu, sekaligus memastikan kebenaran dari cerita tersebut. Mais j'avais de chance que tu te retrouves assis là, devant moi. Ça doit laisser des traces à nous. Bienvenue dans la famille. Lalu, scene berpindah ke Adam yang tengah menjemput Jonathan. Ia melihat Jonathan menjadi bahan bulian teman-teman sekolahnya. Adam pun datang dan melerai anak-anak Badung tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Helen yang akan menjemput adiknya. Helen juga sempat mencuri data-data investigasi milik Adam yang tersimpan di jok belakang mobilnya. Sesampainya di rumah, Helen langsung mencari tahu asal-usul Adam di internet. Ternyata dulu motif pembunuhan Adam didasari oleh balas dendam. Sepupunya yang menjadi korban pedofilia dan pembunuhan oleh anggota dewan, sehingga Adam pun pada saat itu dengan beraninya datang ke persidangan pelaku dan membunuh pelaku tersebut. Karena hal tersebut, Adam pun harus dilumpuhkan oleh pihak berwajib. Kembali ke kediaman Victor yang saat itu sedang merayakan ulang tahun Jonathan. Meskipun itu pesta ulang tahun Jonathan, tapi hampir semua orang tidak mempedulikannya. Hanya Adam yang peduli terhadap Jonathan. Adam juga memberi hadiah ulang tahun Jonathan berupa samsak supaya Jonathan bisa berlatih bela diri. Adam juga mengajak Jonathan bermain petak umpet di ruangannya Victor. Pada kesempatan itu, Adam mulai memasangi alat penyadap di setiap penjuru ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Victor pun datang dan beruntung Victor tidak menyadari apa yang sudah dikerjakan Adam. Je te crois où là? Oui, mais Désolé Victor, c'était une idée de merde. Tak berselang lama, Cisco dan Mona berhasil menyadap percakapan Victor dan Mukhtar. Di percakapan itu, Victor menyebutkan bahwa ia akan menyiapkan uang untuk operasi yang sudah direncanakan Mukhtar. Lalu Adam pun diajak oleh Zibe, Menu, dan PW untuk merampok bank di kota tersebut. Perampokan itu berjalan lancar, namun ketika mereka akan pulang secara mengejutkan, mobil mereka pun ditabrak oleh pasukan Ahmed yang bermaksud untuk merebut uang hasil rampokan tersebut. Cisco yang sendiri awal mengawasi mereka pun ikut membantu Adam melawan orang-orang Ahmed tersebut. Beruntung mereka pun berhasil lolos dan hanya Menu yang terkena tembakan di kakinya. Occupe-toi de Pee-wee, je te couvre. Ça va. Trouve une caisse. Attends, viens. Allez. Atas keberhasilannya, mereka pun diberi imbalan oleh Victor. Lalu uang sisanya akan diberikan kepada Mokhtar melalui perantara PW. Lalu Adam pun lanjut membuntuti VW sampai di depan toko. Rencananya Adam dan Cisco akan menunggu kemunculan Mokhtar dan akan langsung menangkapnya.
Namun ternyata Helen menelepon Adam. Ternyata Jonathan telah diculik oleh Ahmed. Ahmed meminta tebusan sebesar 500.000 euro. Namun Victor tak menyetujui hal tersebut. Victor lebih mementingkan reputasi dan harga dirinya ketimbang anaknya sendiri. Maka dari itu tujuan Helen menelepon Adam supaya ia mau membantunya untuk membebaskan Jonathan. Meskipun kesempatan menangkap Mokhtar sudah di depan mata, namun Adam pun memilih untuk menyelamatkan Jonathan terlebih dahulu dan meninggalkan Cisco di sana sendirian. Qu'est-ce que tu fous là? Dan benar saja, tepat ketika Adam pergi, muncullah Mokhtar dari dalam sebuah toko, yang otomatis langsung dikejar Cisco. Namun sayang sekali, ketika Mokhtar hampir bisa ditangkap, Cisco justru harus mati ditembak Piwe dari belakang. Tes mains. Kembali ke Adam yang telah sampai di markas Ahmed. Ia menyamar menjadi gelandangan yang akan membeli barang haram. Setelah berada di dalam, Adam kembali menunjukkan kemampuannya ketika ia berhasil membunuh pasukan Ahmed sendirian. Meskipun Adam sempat tertembak di bagian perut, pada akhirnya ia berhasil membawa Jonathan pulang. Sesampainya di rumah Victor, Adam pun tak sadarkan diri. Di sela-sela pingsannya itu, kita akan diperlihatkan masa lalu Adam ketika Adam kecil sedang dirawat selepas dilumpuhkan polisi. Adam didatangi kepala polisi untuk ditawarinya bergabung di kepolisian. Adam juga akan diberi keluarga dan identitas baru sebagai Hammond. Setelah siuman, Adam pun didatangi Victor untuk berterima kasih kepada Adam. Karena Adam ingat akan misi utamanya, ia pun langsung bergegas ke tempat ia menunggu Mokhtar. Karena Adam tak menemukan siapapun termasuk Cisco, ia pun membobol toko sekitaran untuk melihat rekaman CCTV. Tak lama kemudian datanglah dua orang polisi yang sedang berpatroli. Adam memberi keterangan bahwa ia juga merupakan seorang polisi. Ia juga menyebutkan nomor ID kepolisiannya. Dan alhasil dua orang polisi itu pun pergi. Namun ternyata Yosef membuntuti Adam dan memata-matainya. Yosef juga melapor kepada Victor apa yang sudah ia lihat dan mengungkap tentang Adam yang merupakan seorang polisi. Mona yang menyadap percakapan Victor pun langsung bergegas ke apartemen Adam. Mona juga berhasil membunuh orang-orang yang dikirim Victor untuk membunuh Adam. Keesokannya, Adam langsung pergi ke sebuah gudang kosong yang disinyalir tempat Mokhtar bersembunyi. Dan benar saja, di sana Adam berhasil menemukan Mokhtar dan Piwe sedang berdoa. Adam mendesak Mokhtar untuk memberitahu rencana atau operasi apa yang akan dilakukan Mokhtar. Di sana, Mokhtar menjelaskan bahwasanya dia bukanlah seorang teroris. Dia hanya orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan negaranya, sumber alam serta mensejahterakan rakyatnya di negerinya dari perang saudara. Pihak Perancis awalnya membantu kemerdekaan negara Sudan dan sudah saling sepakat untuk bekerja sama. Namun ketika Sudan merdeka, Perancis justru ingin merebut semua sumber daya alam dari Sudan.
Lalu Mokhtar pun diundang oleh diplomatik Prancis dan ternyata maksud dari undangan tersebut hanyalah untuk menjebak Mokhtar. Pihak Prancis justru ingin membunuh Mokhtar supaya Prancis lebih leluasa bisa mengeruk sumber daya milik Sudan. Dan Mokhtar dituduh menjadi dalang penyerangan hotel tersebut yang sebenarnya dilakukan oleh pihak Prancis. Dalam penyerangan tersebut mengorbankan istri serta sahabatnya. Untuk putrinya, ia berhasil selamat namun dalam keadaan kritis. Dan maksud dari operasi yang direncanakan Mokhtar itu tidak lebih dari hanya operasi putri kecilnya supaya putrinya bisa selamat. Iman! Peut-être même que c'est toi. C'est toi? Adam yang mendengar hal itu pun mulai terbuka hatinya dan mengetahui fakta tersembunyi yang mana pihak negaranya lah yang bersalah. Oleh sebab itu, Adam pun sekarang memutuskan untuk membatalkan misinya. Tetapi secara mengejutkan datanglah sekelompok kepolisian bersenjata yang memberondongkan peluru ke semua orang yang ada di sana. Mokhtar dan 2 orang dokter di sana pun menjadi korban kejahatan polisi tersebut. Karena muak dengan kebusukan negaranya, Adam pun memutuskan untuk melawan para polisi tersebut dan membantu Viwe beserta putri Mokhtar untuk keluar dari area tersebut. Adam berhasil meratakan para polisi yang ada di dalam. Namun, di luar gedung juga sudah banyak polisi yang disebar untuk membunuh mereka. Dengan membagi tugas dengan Piwe, Adam pun membuat sebuah strategi agar mereka bisa lolos dan alhamdulillahnya, Adam dan Piwe berhasil menumbangkan sebagian polisi di sana. Dengan memanfaatkan ambulan di sana, mereka pun akhirnya bisa lolos dari kepungan para polisi tersebut. Berpindah ke pihak kepolisian. Ternyata pihak kepolisian membunuh hampir semua orang yang ada hubungannya dengan Mokhtar, termasuk Victor dan orang-orangnya. Sementara Helen dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan, dan Jonathan dititipkan ke lembaga penitipan anak. Ketika Helen keluar dari kantor polisi, Helen dibuntuti oleh kepala polisi sampai ke dalam bus. Kepala polisi itu bermaksud untuk membunuh Helen. Namun beruntung, Adam datang sambil membawa Jonathan. Adam juga berhasil membunuh atasannya sendiri dan menyelamatkan Helen dari bahaya. Helen sangat bahagia akhirnya bisa bertemu kembali dengan adiknya sendiri, meskipun semua keluarganya sudah meninggal tak tersisa. Pada akhirnya, media beserta rakyat mengetahui betapa kotornya kepolisian Prancis pada saat itu. Tamat, wallahu alam bisawab.